Selamat pagi, Shalom. Segala puji dan hormat kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Karena di pagi hari ini kita diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah ibadah ini. Dengan tetap berprotokol kesehatan, mari kita meyakini, mengimani bahwa kasih Tuhan berada bersama kita. Pada ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah ini dan Bapak Ibu kami undang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 293 bait 1 dan 3. Puji Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadat minggu. Baik kita yang melakukannya secara konvensional bertemu maupun panjenengan semua yang saat ini bersama-sama dengan tuntunan virtual dari pelayanan melalui channel multimedia Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Kediri.
Puji Tuhan, menurut kalender GKJW, kita telah tinggalkan tema pelayanan bulan kesaksian pelayanan, dan mulai minggu ini kita memasuki bulan keluarga. Bahwa siapapun dari kita yang ada saat ini, tidak ada yang jatuh dari langit, melainkan kita ada oleh Tuhan dan Tuhan mengadakan melalui sebuah wadah, yakni keluarga. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kami datang dan beribadah kepada-Mu, ya Allah, dengan sepenuh hati dan sebulat tekad. Kami beribadah mengarah kepada Allah yang kami imani sebagai sumber dari segala yang ada, sebagai sumber kehidupan kami, Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Kami beribadah memohon berkat dan pengasihan dari Tuhan Allah Maha Pengasih yang menyayangi kami dengan tidak melihat dosa-dosa, kejahatan, melainkan mengasihani dan mewujudkan kasih nyata melalui karya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kepada Tuhan Allah yang demikian, bersama-sama kami lakukan ibadat. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan dari kesaksian Nabi Ayub, Kitab Ayub pasal 42, ayat 1 sampai dengan 6 menuntun peribadatan demikian. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan yang menjadi tema ibadah. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kutemui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Firman yang baru kita terima adalah kesaksian seorang nabi
Nabi Ayub, nabi yang kenyang dengan persoalan kehidupan, baik pribadinya, keluarganya, lingkungannya, yakni teman-temannya. Ayub yang pada akhirnya dapat menghayati kebesaran kemurahan Tuhan, bukan hanya melalui dialog dengan orang-orang di sekitarnya, melainkan juga melalui dialog iman, dirinya dengan persoalan hidupnya, dirinya persoalan hidupnya dengan Tuhannya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan kepada Tuhan ibadah yang saat ini kami kerjakan dari awal hingga selesai. Setelah 6 hari kami bergelut dengan berbagai persoalan, baik yang rutin dalam keseharian maupun hal-hal yang belum selesai hingga kini, maupun hal-hal yang baru yang senyatanya memang silih berganti. 6 hari dan kami merasa penyertaan Tuhan, 6 hari dan kami merasa kelelahan. Kami mensyukuri kemurahan sebab di saat hari perhentian minggu saat ini, Tuhan berkenan kembali memanggil kami guna menyegarkan iman dan pengharapan, guna mensyukuri apa yang telah kami dapati dan sekaligus menyerahkan kepenatan kami, kegalauan kami, dan ketidakmampuan kami mengetahui kehidupan yang akan datang. Pimpinlah peribadatan ini ya Tuhan, diberkatilah kami semua oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, Allah yang maha mengetahui, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, karena berbagai-bagai hal dan masalah, menjadikan kami merasa berat, merasa bingung, merasa hilang pegangan, bahkan nyaris kecewa, sebagaimana yang menjadi pengalaman Ayub. Seringkali pula berbagai hal melahirkan tindakan yang salah, yang akhirnya melahirkan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Sebagaimana Ayub, saat ini kami kembali menyesali, kami mengakui, dan dari Tuhan kami memohon pengampunan. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Mampukanlah kami terus kuat, hidup senantiasa berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal hingga akhir penyembahan, biarlah kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus sendiri yang menuntun sebagaimana Tuhan Allah menjaga kehidupan kami selama ini. Amin. Jemaat diundang untuk kembali bangkit dan berdiri. Berbahagialah setiap pribadi yang senantiasa menyadari, mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Peribadatan bersama saat ini adalah waktu yang indah. Kita mengakui
Tuhan bukan hanya mendengar, melainkan sebenarnya tahu apa yang telah terjadi. Tuhan memberikan pengampunan dan kembali mengarahkan hidup ke depan sebagaimana firman yang menjadi berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru demikian. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai dengan 5 demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Kita menjawab firman ini nyanyian Kidung Baru nomor 170, bagian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Saudara-saudara disilahkan duduk kembali.
kita diantar berdoa dan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Kurniawan yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan memberkatinya. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Pembacaan akan diulang ayat 38 sampai dengan 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Berbahagialah setiap pribadi yang setia membaca mendengar firman Tuhan. Terlebih berbahagia saudara-saudara yang hanya mengandalkan Tuhan di tengah berbagai masalah hidup dalam biduk pribadi maupun biduk keluarga kita. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus. Satu di antara 4 Injil yang ringkas sekali gaya ceritanya, gaya penceritraannya.
Kalimat-kalimatnya pendek. Kalau kita membaca dengan cermat, seringkali bagian-bagian dari unsur kalimat tidak jangkep. Mana objeknya, mana predikatnya, mana keterangannya. Tetapi justru disitulah kekuatan Injil Markus. Menurut hemat saya pribadi, seringkali apa yang dipesankan oleh Tuhan Allah melalui gaya tutur Injil Markus tidak selalu diwakili oleh teks tersurat, tetapi malah lebih yang tersirat. Ya, sebagai contoh perikop pendek yang kita baca, pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Perikop ini tidak serta-merta hanya berbicara tentang Yesus yang berkuasa, melainkan lebih pada sebuah perahu yang sedang dihantam badai malam hari, sehingga perahu kehilangan keseimbangan, dan juga tanda kutip beberapa buah perahu hati dari para murid yang amat panik, dihantam rasa takut. Dan Injil Markus membumboni, menambahi kepanikan, karena saat itu Tuhan Yesus ada di dekat para murid bersama, tetapi beliau sedang sare. Dan itulah gaya menuturkan Injil Markus. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, saya juga berpikir begini. Perahu kalau hanya dalam gambar itu berarti lukisan perahu. Perahu kalau hanya dari semen itu namanya patung perahu atau kapal. Yang namanya kapal atau perahu baru dikatakan wujud perahu ya apabila ya seperti kapal atau perahu itu. Dan perahu yang demikian akan menemukan fungsinya, makna keberadaannya apabila ada di atas media air, barulah itu kapal atau perahu. Lek numpang ning meja itu hanya perahu-perahunan. Perahu, kapal meski numpang di media air. Dan ingat, media air itu adalah cair. Media air adalah dinamis. Media air adalah lembek tetapi kuat. Dan senantiasa tidak pernah tenang. Lah itu harus kita sadari. Sehingga letak fungsi dan hakikat sebuah perahu, ya, bagaimana ia mampu eksis dalam media yang cair, dalam dinamika yang meski terjadi, wong jenenge perahu. Sehingga dituntut keseimbangan yang luar biasa, perahu dan isinya. Keseimbangan yang terakomodir dalam satu apa? Satu kendali, yakni kendali sebuah perahu. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih, yang menarik dialog dikala para murid sedang panik. Nah, sebelum ke sana mari kita cermati dulu narasi ini. Pada hari itu hari sudah petang. Jadi keterangan waktunya, konteks waktunya petang. Petang di sana itu tidak sama dengan di sini. Kalau di sini jam 4 petang. Kalau di sana itu jam 4 masih padang. Petangnya di sana itu kalau di sini saya membayangkan ya antara jam 8 jam 9. Waktunya sudah petang. Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Danau ini Galilea, cukup jauh.
Jangan dikira danau kayak kawah kelut, wah, kelihatan sananya. Oh jauh, itu danau di sana. Dan kata ganti orang adalah kita, mari kita. Artinya Yesus mengajak bareng, Yesus ada di dalam komunitas itu. Mari kita menyeberang. Nah, karena hari petang, saudara-saudara, kita bisa meruntut ayat-ayat perikop di atasnya. Di pasal-pasal 3 itu penuh, Yesus berkarya, ia mengajar. Dan kemana-mana selalu dietut ke banyak orang. Dan orang yang mengikuti, ya mengetutkan itu, mengikuti. Itu begitu asik, sebab ajarannya segar, jujur, tidak terkooptasi dengan berbagai kepentingan. Salah satunya politis seperti guru-guru Yahudi saat itu. Jujur tentang Allah, tentang kemanusiaan. Sehingga orang yang mengikuti acap kali lupa waktu. Sehingga sampai malam. Buktinya apa? Buktinya orang yang lapar 5.000 itu kan ngantek lali wetenge. Panggang ngetut ke, kon mulih gak mungkin. Begitu seterusnya. Nah, dalam gambaran konteks semacam itulah perikop ini terjadi. Artinya bahwa sejak bangun tidur hingga petang kita bisa bayangkan para murid itu tidak berhenti. Sehingga cerita ini menceritakan para murid yang sedang lelah tubuhnya. Jenuh pikirannya, wong ben sedina tet dikeroyok orang. Melayani Tuhan, melayani orang. Dan orang sana enggak kayak orang Jawa, kecil-kecil, sana gede dukur dan ngengkelan, oh Yahudi. Sehingga secara psikis mereka juga lelah. Nah, dikala fisik dan psikis lelah, mereka diajak Tuhan untuk menyeberangi. Udahlah mereka. Dan Yesus tertidur dalam buritan. Ya, ia yang sosok tubuh manusia dalam keilahian Kristus, ia ngasuh. Pertanyaannya, apa gak perso oleh arepe badhe ada terjadi? Perso. Justru dalam personya, dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan ingin tahu kedalaman para murid. Kedalaman iman para murid. Kedalaman laut, kedalaman danau, kencangnya angin, beliau tahu. Sehingga mengajak, mari kita ke sana. Tahu, bisa mengukur. Lah yang ia inginkan ada kedalaman iman para murid yang beliau ajak. Di situ persoalannya. Maka datanglah badai. Dan para murid amat panik. Terlebih panik melihat Tuhan Yesus tidur. Dan bisa digambarkan dengan kalimatnya, guru, apa guru tidak peduli kalau kita akan binasa. Ini kan setengah takut, setengah nyalake, setengah gak percaya. Loh kan begitu kalimat ini. Dan seringkali dalam kepanikan kita tidak berupaya ngudari sesuatu, tetapi malah cenderung golek kambing hitam. Itu bawaan manusia. Dan Yesus bangun, itu ceritanya. Bangun menghardik angin, menyuruh diam danau dan angin danau teduh. Setelah itu baru Tuhan Yesus matur, ngendikan kepada para murid. Nyapa sih, yo gene kowe kok wedi ning ndi pracayamu? Mengapa kamu begitu takut? Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid merupakan hardikan Tuhan Yesus kepada mereka. Bahwa ketakutan mereka
merupakan wujud kegagalan untuk mempercayakan bahteranya kepada Tuhan yang memang ada di situ. Sehingga bukan wujud wedi angin, bukan. Tapi wujud kegagalan untuk mempercayakan imannya kepada Ia yang ada dan bersama-sama. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, acap kali iman itu diuji. Bukan di tengah situasi yang langsam-langsam, yang gampang. Beragama, beriman dalam situasi yang lempeng begitu, yang semuanya mendukung itu gampang. Tetapi beriman dikala iman itu senantiasa mendapat himpitan, tekanan, disia-siakan oleh yang lain, disitulah iman itu mengalami tantangannya. Disitulah iman itu mengalami pemurniannya. Sama seperti yang dialami para murid. Mereka itu sudah tidak mampu lagi mengandalkan kemampuannya sebagai nelayan. Untuk diketahui mereka kan sebagian besar nelayan. Nelayan kalau hanya badai itu ya hal yang biasa. Tetapi dikala badai menerjang, di saat tubuh mereka lelah, di saat psikis mereka sedang rapuh, terasa betul yang namanya badai itu. Ya, jenengan diantem masalah, saya diantem masalah dalam keadaan biasa ngeteges saja, kuat saja. Tetapi dikala kedalaman ini rapuh, walaupun masalah itu tidak berat, terasa sekali. Dan itulah kehidupan. Tuhan Yesus yang wungu, yang bangun dari tidurnya, adalah wujud Ia yang peduli. Dan Ia memang beda dengan para murid. Para murid yang sejak awal bangun, terjaga, para murid yang takut, justru Tuhan yang tanda kutip terlelap, bangun justru tidak takut. Malah mencari sumber yang membuat mereka takut dan meredakan. Ini Tuhan kita. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bayangkan para murid dalam sebuah wadah namanya kapal atau perahu, amat terbatas. Mereka lelah, malam hari tentu gelap, badai, mereka masing-masing takut. Takut itu melahirkan sikap-sikap yang irasional. Mau jenenge takut. Contohnya kalau malam hari, pikiran ini bayangnya ular begitu, kita ke belakang tahu selang air gitu, terus berpikir ular. Nah itu namanya irasional. Ya, kita barusan lihat sinetron yang ngeden-ngedeni begitu, ke belakang nyawang lampu begitu, wah, kayak anak kamang ya lah begitu. Itu namanya irasional. Jadi takut itu membuat seseorang irasional acap kali. Nah, dalam kondisi yang tidak stabil secara fisik, secara pikiran, acap kali yang namanya keseimbangan batin itu terganggu. Nah, mari percaya atau tidak, keseimbangan batin yang terganggu akan mengakibatkan keseimbangan yang lain. Disitulah perahu. Perahu itu tidak ada yang dasarnya itu papak, itu tidak ada. Walaupun kapal selam, dasarnya pasti lancip. Artinya dibutuhkan keseimbangan yang tinggi pada sesuatu di atasnya. Lah mari kita bayangkan kalau para murid panik, irasional, tidak ada keseimbangan batin dan pikiran, mereka tentu juga tidak seimbang sih. Blayu rono golek tambang, blayu rono ngongkon koncone, blayu rono ngetaki yang lain. Lo kan begitu tadi deh, wong jenenge panik. Lah itu menyumbang ketidakstabilan.
Nah, Ibu Bapak serta jemaat saat ini Gereja Genjaya Wetan memasuki bulan keluarga. Loh, mari kita bayangkan sama dengan perahu keluarga itu. Ya, lek mau keluarga tapi dalam cerita itu ya keluarga-keluarganan. Sama dengan perahu dalam meja itu perahu-perahunan. Yang namanya keluarga itu ya dalam sebuah media yang dinamis. Dalam hidup yang senantiasa silih berganti persoalan. Iya, persoalan ekonomi, hutang belum mari, ada lagi persoalan anak. Persoalan anak belum lagi, persoalan tetangga. Belum lagi selesai persoalan pekerjaan. Begitu seterusnya hidup itu. Loh kan iya toh. Oh, namanya berkeluarga. Namanya kapal, medianya dinamis air. Ketok embuk-embuk tapi rosok dan obah. Berkeluarga juga begitu. Jangan bermimpi. Ya. Keluarga itu terus langsam-langsam, lancar begitu. Enggak. Setiap keluarga punya tanda kutip jatah persoalan masing-masing. Ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan mertua, macam-macam, dengan bule, dengan paklik. Loh, yang memang begitu wong perahu. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, perahu kita. Mari kita ingat, kita berangkat Tuhan Yesus ada di dalamnya. Seringkali kita kelelahan mengikuti perahu keluarga itu. Rasanya ngene. Malah terkadang berpikir, koyok-koyok Gusti Allah gak pirsa, koyok-koyok Gusti Allah tanda kutip sare dalam kehidupanku. Nah, firman mengingatkan saya dan panjenengan semua bahwa ia tidak sare dalam hidup keluarga panjenengan dan saya. Perikop ini diakhiri dengan para murid yang takut dan kagum. Siapa sih ini guru kita ini? Angin dan danau pun kok nurut padanya. Artinya Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Yesus yang bangun dari tidurnya, Yesus yang menghardik dan menenangkan danau, sebetulnya tidak hanya menenangkan hati para murid, melainkan juga menenangkan semesta di sekitarnya. Yakinlah kalau ia yang senantiasa hadir dalam keluarga kita, ikut ambil bagian mengurai satu persatu persoalan, bukan hanya membuat biduk keluarga kembali tenang dan mengarah tujuan awal, melainkan juga ia pula yang mengatur apa-apa yang di luar dari keluarga saya dan panjenengan semua. Selamat terus mengarungi biduk bahtera keluarga. Masing-masing keluarga mempunyai jatah persoalannya. Setiap masing-masing keluarga juga tersedia jatah kelegaannya. Dan ingat, selama Tuhan Yesus kita andalkan sebagai jurumudi. Badai ya, angin ya. Tetapi selamatlah kita sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari bersama-sama dengan umat di segala tempat dan abad yang mempercayakan hidup dan mati serta kehidupan kedua dalam karya Kristus Yesus, kita berikrar pengakuan iman, kita amini bersama-sama demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Ada persembahan pujian virtual dari anak-anak kita dan juga saudara kita SMP Kristen Petra dari Yayasan Pendidikan Kristen YPK Petra. Disilahkan. Biasanya gini kita tepuk tangani, tapi tidak usah, nanti kita kirim saja tepuk tangannya virtual ke sana. Mari kita himpun persembahan yang telah kita siapkan dan telah kita kumpulkan. Kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
kita berdoa syafaat. Kami menaikkan puji-pujian. Demikian pula waktu yang memang dengan sengaja kami pikir dan kami wujudi dengan datang beribadah. Tenaga pikiran kami yang setiap saat berpikir tentang Tuhan dan mewujudkan tindakan melalui pelayanan gerejawi. Juga uang kami dengan bermacam-macam nama posnya, baik minggu, bulanan, syukur, atau tanpa nama, atau mobil jenazah, atau yang lain. Ya Tuhan, kesemuanya adalah persembahan kami. Kami melakukan semuanya bukan berarti Tuhan memerlukan, bukan. Sebab hidup ini sepenuhnya milik Tuhan. Kami menyerahkan sebab kami meski mewujudkan konkret iman dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Sang Pemberi. Kami mohon Tuhan memberkati pikiran, niat, dan kelakuan kami, pun pula benda-benda ataupun non-benda yang menjadi ekspresi syukur kami dan juga penyerahan. Haleluya. Apapun yang telah diterima oleh gereja, berilah kemampuan kepada gereja untuk mengelola dengan benar. Mewujudkan dalam sarana-sarana pelayanan, menyimpan, mengamankan, dan mempergunakan dengan bertanggung jawab sebab berangkat dari persembahan. Pun pula tentang uang. Tambah-tambahkanlah kemampuan kepada gereja untuk mempertanggungjawabkan dengan benar. Sehingga gereja benar-benar menjadi alat pelayanan dan penerusan berkat Tuhan. Baik kepada warga jemaat yang menjadi tanggung jawabnya, maupun kepada yang lain yang adalah panggilan kesaksian internnya. Terima kasih. Dalam syafaat ini pula kami doakan warga jemaat seluruhnya yang hadir. Kami bersyukur yang beberapa hari sakit terlihat semakin kuat dan sehat. Kuat dan sehatkanlah psikis semangatnya yang berimbas pada kuatnya fisik. Siapapun yang sedang sakit, termasuk saat ini yang ada di rumah sakit baptis, kami mohonkan kesembuhan, ataupun di rumah sakit lain dalam ortopedi, tulang. Dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami mohon Engkau yang memulihkan. Kami doakan masing-masing keluarga kami yang adalah bahtera. Kuatkanlah kami dan seimbangkanlah masing-masing diri dalam keluarga dan masing-masing keluarga yang ada, ya Tuhan. Baik dari tantangan yang tampak badai apa saja, maupun terlebih badai hati yang tak tampak tetapi amat berpengaruh atas keseimbangan. Kuatkanlah keluarga-keluarga kami, karena Tuhan ada dan tidak terlelap. Puji Tuhan, permasalahan hidup masing-masing saat ini pun juga kami serahkan. Tentu tidak detail satu persatu, tetapi kami mengimani Allah tahu. Mari Bapak, Engkau angkat persoalan masalah, Engkau ringankan beban hidup dan Engkau nyatakan kelegaan
dalam kuasa Tuhan Yesus. Saat ini pula kami mendoakan pribadi-pribadi yang kami hormati, yang kami kasihi. Mendoakan para tua-tua gereja kami, juga mendoakan mertua kami, orang tua kami yang masih ada. Kami doakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, mendoakan suami, istri, saudara-saudara kami. Senantiasa dilindunginya lah oleh Tuhan, khususnya di tengah pandemi. Dikuatkanlah mereka dan dilegakanlah mereka oleh Tuhan, khususnya mereka yang sedang mencari sekolahan, mencari dan ingin mendapatkan pekerjaan, mencari dan ingin beroleh jodoh atau kepemilikan yang lain. Terima kasih. Kami mendoakan bangsa kami yang belum lama sedang berkonsentrasi memulihkan ekonomi, tetapi pandemi mulai merangsak kembali. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai para pemimpin kami yang sejak Desember 2019 telah berkonsentrasi tinggi berkenaan dengan COVID-19. Dikuatkanlah mereka, biarlah seluruh bangsa, seluruh para pemimpin kami fokus pada penanganan dan bukan pada yang lain. Kami akan mengakhiri ibadah, menutup syafaat, mendoakan lingkungan di mana kami berada. Nyatakanlah kerukunan, nyatakanlah kesehatan, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat menempatkan diri dan sekaligus bersaksi, baik sebagai pribadi terlebih keluarga-keluarga Kristiani. Perjalanan pulang kami berserah, pun pula yang beribadah virtual kami mengakhiri dan kembali aktivitas yang lain. Hari ini biarlah hari yang Tuhan genggam, sebagaimana hari-hari lampau dan juga kami percaya hari-hari yang akan datang. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami, sumber kekuatan dan berkat, yang mengajarkan berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk berdiri. Bait yang kedua, Kidung Jemaat 332. Rinduan sesertaku
Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Juru Mudi, Ialah yang senantiasa hadir, Ialah yang mendampingi dan menjaga, senantiasa mencurahkan kekuatan, semangat, dan kemampuan, mendirikan pengharapan hingga sampai selamat di kekekalan Allah Roh Kudus Sang Terang, menerangi setiap langkah juang, mencukupkan segala kebutuhan yang baik, dan melengkapi damai sejahtera hidup kita semuanya pagi hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. Pelangi kasih-Mu.
Ibadah telah selesai, kita ambil saat teduh. Selesai. Kami segenap Majelis GKJW Jemaat Kediri mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kami tetap menghimbau untuk kita patuh terhadap protokol kesehatan, kita lakukan 5M agar kita tetap terjaga dari pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Terima kasih. Thank you.